Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di hari yang mulia ini adalah bagaimana akhlak para salafus saleh yang ditulis oleh Imam Sya'rani. Di antaranya adalah takutnya mereka kemasukan penyakit-penyakit hati atau kotoran-kotoran hati yang merusak ilmu mereka dan amal mereka. Dan bagaimana mereka takut kalau bimbingannya kepada manusia itu bukan untuk akhirat dan ridha Allah, tapi urusannya duniawi. Karenanya disebutkan tadi bagaimana mereka para sulaha, mereka para salaf berhati-hati dalam memberikan atau dalam tampil. Sebagaimana tadi kita baca. Yang pertama, kana Rabi' bin Khaytham. Beliau itu alim, faqih. Beliau itu ahli ibadah. Otomatis orang itu kepingin untuk dituntun oleh beliau. Yani istilahnya beliau ini qudwah, panutan. Jadi orang pada mendekat kepada beliau. Nah, kemanapun beliau pergi, orang-orang itu ikut dia. Tapi idza masya khalfahu ahad, kalau sudah orang itu jalan di belakang beliau, kalau jalan gitu, beliau enggak justru tambah bangga. Kita kan tambah bangga, jalan terus di belakang ada yang ngawal gitu kan bangga. Tapi justru beliau mengatakan, wallahi laula attaqi alsinatakum ma haddathtukum. Ya. Aku ini kalau enggak menjaga lisan kalian, enggak menjauhi omongan kalian, aku enggak akan isi pengajian atau enggak akan ceramah, enggak akan kasih nasihat pada kalian. Cuman aku takut ya, kalian ngomongi aku punya ilmu tapi enggak disampaikan dan lain-lain. Ya, hingga ada yang berkata, ya Aba Muhammad, mereka itu orang-orang itu hadirin deketin kamu wahai bin Khaythim tadi itu karena ingin manfaat. Jangan justru digembosi mereka ini. Beliau mengatakan, hadza ba'id. Apa manfaatnya? Ya. Mungkin kalau mereka bisa ngambil manfaat dari aku, karena ketika aku berbuat apapun bisa jadi qudwah ilmu, kebalikannya yang tidak baik. Buat mereka manfaat, buat saya rugi saya. Enak ente manfaat, dapat ilmu dari saya. Saya yang rusak hati saya ketika kau ikuti di mana saya pergi. Ente manfaat ana. Kemudian fa inni idza lam antafi ana bi ilmi fa kaifa yantafi bihi ghairi. Aku merasa bahwa ilmuku ini enggak manfaat. Ada apa kalian ngikuti saya? Wong aku aja ilmuku enggak manfaat buat diriku, apalagi kalian mau ngambil manfaat dari aku. Jauh usah. Beliau ini Rabi' bin Khaythim ini paling enggak suka yang namanya popularitas atau sanjungan atau popularitas, sanjungan, makom.
kedudukan di sisi manusia ini nggak suka. Padahal itu ladzah, nikmat. Oh nikmat. Saking nikmatnya artis itu kalau habis naik daun terus turun mak gendeng. Jenderal itu kalau habis dapat bintang 1, bintang 2 pensiun, plonga-plongo deh, omai kadang-kadang. Karena sebelumnya dapat fasilitas dijemput. Mantan bupati, mantan wali kota ya ngono. Dulu disiapin sandalnya di masjid gitu, kalau mau keluar disiapin sandalnya pas jadi gubernur. Mantan disepak-sepak mbak ada ya. Ini sandalnya sopo sih cedul. Gimana? Nggak stres. Jadi memang ladzah diagung-agungkan orang, jalan di mana-mana orang minta foto, ini itu kayak satu kenikmatan gitu. Padahal itu penyakit itu, ya. Makanya kata beliau, man ahab, ingat ya, barang siapa yang keinginannya adalah kalian menuntut ilmu, menghadiri majelisnya dia, jangan dihadiri. Kalau tujuannya itu, kalau ada majelis taklim, tujuannya banyak-banyakan jamaah, jangan hadir. Ya. Kata guru saya, kata Habib Umar, beliau mengatakan, al-ibrah bikathratil madad la bikathratil adad. Yang penting itu banyaknya rahmat yang turun, ampunan yang turun, pertolongan Allah yang turun di majelis kita, bukan banyaknya yang hadir. Ada majelis mungkin yang hadir cuma kayak kita ini 100-200 orang, tapi terus turun rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, lebih afdol daripada hadir majelis 100.000 orang tapi pulang la ampunan, la maghfirah, wala rahmah min Allah, enggak ada. Terus apa untungnya? Jangan tergiur majelis itu dengan banyaknya yang hadir. Habib Jamal itu duwe majelis jenenge Ar-Ridwan, sing hadir 2.000 minimal, balesen inul 4.000. Ayu ting ting gitu. Masa mau magoman ayu ting ting ah? Jangan bangga dengan banyaknya, kalah rek. Iku sih, iku dorong sing teko artis Korea. Terus wali Allah yuk artis ini. Jangan tergiur. Ya. Ada 2 ustadz masih muda di depan saya, dia ngomong, majelismu sing hadir piro 200. Oh iya, masya Allah ya. Nek majelisku sik 150. Saya tak bilang, kau ini akeh-akeh apa? Akeh-akeh hadirin. Ini omongan, bukan omongan talibul ilm, taraba biadi syekh. Mestinya dia ngomong, di majelismu sudah berapa kitab yang dikhatamkan? Anak 3, anak baru 2. Oh, anak berapa yang hadir? Dan memang hadir orang banyak itu, kalau kita boleh jujur, pahalanya besar. Berapa ilmu yang dikasihkan itu. Ya. Yang hadir sekarang ini, yang di sini 200, terus yang di streaming berapa ini? Mungkin 100, 300. Banyak mana keutamaan yang hadir langsung sama streaming, dapat ilmunya sama. Karena sama yang saya sampaikan. Tapi keberkahan itu pasti pada yang hadir. Karena di majelis ilmu itu dapat rahmat dari Allah, dapat ampunan dari Allah, itu beda. Jadi tolong ojo alasan nek gak hadir. Aku gak teko tau Senin winginane, tapi streaming istiqomah aku. Leken niku streaming ini. Ya.
Saya masih ingat dulu guru saya ada Syekh Salim bin Ahmad, Masya Allah, Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib, fikih. Kalau ngomong itu faedah, fawaid, ilmu, tok. Nggak nutut nulis tangan ini, nggak nutut. Nggak nutut, tulis tangan ini nggak nutut. Waduh, banyak yang kehilangan sudah. Lo ngajar kitab Minhaj sudah pakai kitab. Saya ngajar Minhaj itu pakai kitab bisa salah tok. Ini ndak pakai kitab hadirin dan kayak syarahnya kayak apal. Terus. Hasyiah Syarwani di Tuhfah ini, di Nihayah ini, wabe suruhat diwaca. Winter. Lah saya waktu ngaji sama beliau itu nyowatet itu gak nutut. Akhirnya saya bingung cari rekaman tip dia. Gak ono sing rekaman HP atau rekaman ndak ada, dulu pakai tip, masukkan di tip. Ya. Terus saya tuh kepinginnya yang ndak nutut itu mau saya catat lagi, nanti ulang lagi, ikut. Beliau nggak mau. Sampai saya tuh maksa. Beliau nggak mau. Tolong saya, aneh nih tak ceritai. Aku iki wong Malang. Aku iki duduk wong Mesir, Kairo. Ya, rukun Kairo, sebelah Jagalan ya. Orang Arab nulisnya cepet, pahamnya langsung karena bahasanya dia lahir. Lah kita kan enggak. Proses bahasa plus nulis. Enggak nutut ini. Sampai ngotot-ngotot sama Sing Salim, jadi saya Salim ya wis. Kontok. Heran kan, enggak boleh direkam. Nah, alasannya kenapa enggak boleh direkam? Kalau sudah direkam, nanti dia pengajian ini enggak bakal fokus. Nggak bakal fokus, gampang lah rekamannya ya. Gampang lah rekamannya. Itu yang bikin kadang-kadang kita ngaji tuh ambil ngantuk, kayak gak eman. Nah ini streaming juga gitu. Kan gak tekos, gak usah diomai streaming aja. Jadi kan tak kandani ya. Hadir sama streaming itu pahalanya lebih besar hadir. Ya, streaming bagus. Dapat ilmu selama gurunya itu jelas, tapi yang hadir lebih banyak keuntungannya. Sampean hadir masih gak ngerungokno turu di mburi kono oleh ganjaran. Ya, makanya Senin depan gue bantal dek guling. Turu dek kono sampai ulama mengatakan ada berapa? 7 kemuliaan atau berapa? Buat orang yang hadir majelis tapi tidur, bayangkan. Walaupun sudah jelas lah hadir majelis tidur tidak benar lah. Nuntut ilmu kok turu ya apa? Ya. Tapi ungkapan ulama keutamaan hadir majelis walaupun tidur itu tentang besarnya keutamaan orang hadir majelis. Sampai masih turu oleh ganjaran. Tapi ya tidak benar lah. Orang kalau menuntut ilmu itu di masjid, jenengan saya kasih tahu, kalian saya kasih tahu ya. Ulama dulu itu lulusan masjid kayak gini. Jadi ulamanya itu lulusan masjid seperti ini, bukan terus mondok, belum ada pondok. Di Tarim, rubat pertama kali itu rubatnya Habib Ali Habsyi, Sewun. Itu baru 100 tahun yang lalu. Sebelumnya enggak ada. Rubat Tarim itu setelahnya rubatnya Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid. Rubat itu artinya pondok. Sebelumnya enggak ada. Lah terus ulama enggak ada dulu, banyak. Lah terus lulusan mana? Masjid. Wis kayak ngene iki. Cuman bedone ambek sampean iki tak jeduhi. Wong-wong iku teko nggo buku ditulis. Lah nek kon kosongan ngene rek. Ono sing ngaji gak nggo buku, nggo bendera. Ya apa? Pengajian nggo bendera gawat dhewe, penting ngaji, ya penting perang ngene. Tapi kadang-kadang ya sudah dibiarin aja, namanya anak muda, kepingin ngono-ngono. Ono sing jadi dulu tuh bawa bolpen, bawa kertas nulis. Iki gak, gua mercon. Tapi ya sudah, biarkan aja.
Senenge wong-wong ngono wis dijarno. Ini adalah satu bentuk cara berdakwah. Ya. Saya ingetin ya. Dulu awal-awal Ar-Ridwan itu untuk supaya para pemuda itu mau hadir majelis Ar-Ridwan konvoi. Saya enggak seneng konvoi. Saya konvoi itu enggak seneng. Aku petakok, sampean duwe warung. Warung itu dodolan rawon senengnya, sampean enggak seneng rawon. Tetep mbok dol sing penting oleh duit apa gak mbok dol. Saya ini enggak suka rawon, tapi saya punya warung rawon. Yang hadir banyak. Gimana? Dijual apa tutup? Judol rek. Wis kon gak usah mangan. Pekson. Ya. Saya enggak senang sama konvoi. Dari awal Ar-Ridwan, konvoi itu saya enggak senang. Tapi itu harus dilakukan untuk para pemuda ini supaya senang. Senang lah, nom-nomnya konvoi luwih enak kok majelis taklim. Wong ngono, saya dikasih kabar sama kru itu, ada beb yang konvoi tok drut waya nang majelis but mulai kabeh. Ndak apa-apa, wis ndak apa-apa. Ya. Ketika konvoi banyak yang ikut. Wah, sampai panjang konvoinya Ar-Ridwan dulu. Saya ndak seneng itu. Tapi ya wis ini adalah cara narik pemuda. Dan hasilnya Masya Allah. Sekarang yang konvoi-konvoi itu ndak mau. Aku gara konvoi, gak selungguh ngarep. Ditinggalkan konvoi, duduk depan dulu dia. Yang dulu konvoi-konvoi itu. Terus mulai paham saya ini. Sekarang sedikit yang konvoi. Tapi majelis penuh yang hadir. Berarti mereka sudah ndak seneng konvoi. Berarti lah iku carane wong dakwah. Lek dari awal gak usah konvoi. Dan orang kalau mau dakwah, jangan dengar ngomongannya orang. Ar-Ridwan dulu konvoi banyak yang ngomongi saya. Difitnah macam-macam saya. Pernah suatu saat ada yang fitnah gara-gara konvoinya Ar-Ridwan, ada yang mau ke rumah sakit, tidak bisa, sampai akhirnya mati. Macet gara-gara konvoinya Ar-Ridwan. Kabar burung itu nyampe ke saya cari sumbernya. Begitu ketemu tak tekoin nang omahe. Saya bilang, siapa yang mati gara-gara konvoi Ar-Ridwan? Lunda, takutnya. Udah tak logo pae sama opo. Wis gitu tuh. Orang kalau mau dakwah seperti itu, biarkan saja. Ar-Ridwan saya paling nggak suka sama orang tamayul karena torikonya Pak Alawi gini-gini ini nggak suka. Ya. Ini gini ya nggak suka. Habaib itu nggak suka. Torikonya Habaib itu zikir itu nggak boleh gini-gini, just diem aja. Terus suasana waktu itu kebawa dengan mungkin majelis hampir semua seperti itu, kita diamkan. Tapi pelan-pelan naik ceramah tak sindir. Alhamdulillah. Majelis Ar-Ridwan majelis enggak pakai ngene-ngene kecuali ono piro-piro tok sing memang sakau modelnya. Kalau kadang-kadang kalau nggak sengaja wis gak apa-apa, saking kenakane ngene-ngene wis biarkan. Tapi majelis itu orang dakwah. Ini saya ngomong gini nih setelah 10 tahun lebih. Saya buka. Dulu saya ngomong sabar, pelan-pelan. Orang ngomong anak muda itu pelan-pelan. Sekarang alhamdulillah majelis saya kalau diundang majelis mesti banyak, majelis Ar-Ridwan enggak ada. Tapi saya enggak pernah ngelarang. Tapi begitu ceramah tak sindir, des. Dan alhamdulillah wong-wong iki yo ngerti le tak sindir ngono lho. Oh, gak seneng Habib Jamal ini. Thariqah Habaib bukan seperti ini. Paham kan sekarang? Pelan-pelan. Nah, yang dulu ngomongi gini-gini sekarang, hilang kon saiki. Wis biasa. Ya, banyak hal hadirin yang mesti untuk kita. Apalagi kadang-kadang masalah tamayul ini gak nyambung.
Kalau gosidahnya ya hanana, terus tamayul itu mesti mending. Dhaharodinu ya hanana. Bahagianya aku dengan Rasulullah, dengan agama Allah. Allah ya seneng ya aku pantes. Walaupun mestinya enggak perlu gitu sih. Yang enggak tepat itu syafa'lana lana ya Rasulullah paringi syafaat ambek ngene-ngene. Coba sekarang bayangkan kalau kita minta syafaat ke Nabi langsung di hadapannya, berani kita kayak gitu? Parang Kanjeng Nabi, Rasulullah syafaat Rasulullah. Wis gak usah Rasulullah. Aku kok metu tuh kok masjid. Kon njaluk donga mbek aku ngomong ngene, Habib Jamal. Tak culuk ngono. Pantes sampean minta doa sama saya terus joget-joget. Tak pantes. Nah, tapi kan namanya anak muda, wis dijarno sih, tambah lama alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu 10 tahun berubah banyak. Sangat banyak perubahannya. Jamaah di Majelis Taklim Ar-Ridwan ini sudah banyak yang diantara mereka. Walau sing ngene-ngene tak anyar biasanya. Nek arek lawas gak kira kayak ngono. Nggih. Jadi seperti itu hadirin. Itu tentang bagaimana kita semestinya itu jangan suka banyak-banyakan jamaah. Bahayanya itu buat yang punya majelis. Kalau sampean itu gampang. Loh hadirin, saya ini kadang-kadang berpikir seperti ini. Orang ini kepingin duduk depan, padahal yang paling tidak enak itu paling bahaya amalnya ini yang di depan. Dicium tangan itu bahaya, yang nyium nggak bahaya. Sampai cium tangan orang, sampai aman. Yang dicium ini loh, yang tidak aman. Nanti akan disebutkan. Jadi kadang-kadang berpikir ya Allah kita ini kayak gini. Saya ini kadang-kadang berpikir enakan duduk di belakang daripada di depan. Sampai duduk di belakang dapatnya sama. Ilmunya sama, semuanya sama. Ya, sama yang duduk depan. Dan ikhlasnya lebih terjamin. Tapi sampai yang duduk depan dilihat orang, disanjung, penyakit hati keluar, wis hilang kabeh kon ganjaran. Kan ndak enak hadirin. Makanya sebagian habaib yang saya kenal nggak mau duduk di depan. Almarhum Habib Abdul Qadir Al-Haddad Al-Hawi, hall manapun hadir tapi nggak pernah duduk depan. Duduknya di belakang, menggelar sejadah di rumahnya orang kadang. Acara selesai, hadir dapat semuanya, kadang-kadang cuma lihat TV pulang. Ya. Dia enggak menginginkan. Enak sudah enggak. Salim qalbu minar riya, selamat dari riya, selamat dari semua. Hanya saja kalau ulama enggak duduk depan, nanti yang duduk depan ini orang-orang enggak alim. Itu bahaya. Dulu saya lebih memilih duduk belakang. Saya senang di buri, enak dulu, buri aman. Tapi terus lama-kelamaan guru saya di Indonesia ini ngomong sama saya begini, kalau enggak kamu yang duduk di depan, yang muta'alim, yang santri, yang punya ilmu, nanti yang duduk depan ini jamaah piring sengi, lungguh ngarep gak duwe ilmu, disangka wong ulama, dijadikan godua. Sampean yang enggak mau, yang punya ilmu duduk belakang, masalah. Dari situ saya pikir iya betul ya. Jadi kadang kita harus duduk di depan itu, ya tadi itu. Agar jangan orang jahil yang duduk di depan. Saya pernah menghadiri satu pernikahan, ada kesalahan dalam akad nikahnya bahasa Arab.
Yang hadir semua nggak paham, salahnya di mana nggak tahu. Lah kita duduk belakang, akhirnya sudah jerit, kurang ini, kurang ini. Nah salahnya kenapa kita nggak duduk depan? Ya seperti itu. Ya. Kemudian kama anna man ahab annakum tagumuna lahu fala tagumu lahu. Kalau ada orang senengannya disambut dengan berdiri dengan orang. Jadi dia itu kalau hadir ke majelis orang berdiri untuk senengannya gitu, jangan berdiri. Aku delok-delok wong iki senengane telat sengaja supaya kita ngadeg kabeh, gak usah ngadeg kok. Siang, ngapa? Kenapa? Loh kok berarti kok enggak menghargai? Bukan saya enggak menghargai, saya ngobati. Karena dia seneng lihat orang berdiri menyambut dia. Berdiri menyambut itu kan benar hadirin. Jadi sampai ada majelis gini ya, terus ada ulama datang di pinggir, sampai berdiri. Itu kalau di pondok-pondok Jawa biasa hadirin. Kalau sing tahu mondok ya di Ploso, di Lirboyo, di Liangitan, apalagi Sidogiri. Itu kalau ulama datang naik mobil lewat langsung sak pondok itu yang lihat ada ulama lewat berdiri semua, langsung berdiri menunduk ini. Ulama lewat. Iku lek tau mondok. Lek sing gak tau mondok, beb selfie. Nah, itu gak tau mondok. Ya. Mbok anggap penyanyi rock aku ini. Ya. Kalau yang pernah mondok ndak berani kayak gitu. Yang pernah mondok itu ada kiainya lewat, khusyuk, ta'zim. Ya. Memang berdiri untuk kedatangan fadil atau orang alim atau itu benar. Cuman kalau dia senengnya seperti itu jangan berdiri, ngobati hatinya dia karena seneng lihat orang berdiri itu penyakit hati, sombong, riya dan lain-lain. Loh kan tapi Nabi SAW itu ngelarang, ya Nabi melarang karena ketawaduannya. Tapi akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit nggak mau dilarang. Jadi suatu kali kalau Rasulullah hadir di antara sahabatnya ini berdiri semua. Akhirnya Rasulullah melarang, jangan berdiri. Kalau saya datang itu jangan berdiri, duduk aja. Wes. Besok harinya Rasulullah datang, ya karena kemarin dilarang sama Nabi, ya tidak ada yang berdiri. Akhirnya Hasan bin Thabit lihat sahabat nggak berdiri menyambut Rasulullah, ngarang syair. Ya. Ajibtu liman lahu hissun wa aqlun ra'a hadzal jamala wa la yaqumun. Aku heran melihat orang yang punya hati nurani, punya akal, melihat keindahan seindah ini tidak berdiri untuk menyambutnya. Langsung berdiri hadirin. Besoknya berdiri nyambut Rasulullah. Jadi makanya katanya Syekh Ali Jum'ah, mana yang didahulukan, ittiba atau adab? Ittiba atau adab? Kata beliau, sahabat sendiri itu ada yang mendahulukan ittiba, ada yang mendahulukan adab. Siapa yang mendahulukan ittiba? Banyak, diantaranya la tusalli asar illa fi Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Wis ittiba bin Nabi, masih sholat asar hilang, yang penting pokoknya saya sholatnya di Bani Quraidah. Sahabat ngikutin Nabi, ittiba bin Nabi, tapi ada yang lebih dahulukan adab dari ittiba. Seperti siapa? Sayyidina Ali. Ketika perjanjian Hudaybiyah sama orang-orang kafir, Sayyidina Ali yang nulis min Muhammad Rasulillah. Ketika perjanjian ini dibacakan ke orang kafir, kata orang kafir, lau arafna
annaka Rasulullah mata ba'nak. Ngapus Rasulullah tidak. Akhirnya kata Rasulullah apa? Wes ya Ali, dullani. Aina kitabat Rasulullah itu yang mana? Tulisan Rasulullah itu yang mana sih? Karena Rasulullah ini kan ummi ya. Yang ini diambil ludahnya, ludah Rasulullah, dibusuk sendiri sama Rasulullah. Sayyidina Ali tidak nurut. Cuman Sayyidina Ali adaban ma'an Nabi. Aku lek sampai ngapus Rasulullah, lah kurang ngajar mbek Rasulullah. Paham? Jadi adab ini kadang muqaddam alal ittiba. Satunya lagi, jadi kalau ada orang ngomong ittiba itu, nah Sayyidina Ali kayak gitu. Mulai yang lagi, Abu Bakar Siddiq, bisa kurang ngomong dalil rek, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, waktu Rasulullah sakit, katanya Rasulullah, mur Abu Bakrin an yusolliya bin nas, suruh Abu Bakar jadi imam. Ya. Tengah-tengah sholat ini, Rasulullah sehat. Langsung Rasulullah datang ke masjid. Kan sebelah rumahnya, ini rumahnya Rasulullah di masjid. Keluar Rasulullah dari pintu rumahnya, langsung masuk masjid. Masuknya itu mungkin pintunya di sini gitu ya. Masuk di sini, Sayyidina Abu Bakar di sini, lihat ada Rasulullah masuk, mundur ya. Mundur, maksudnya ngimami Kanjeng Nabi. Ya. Coba sampai nih bayang no. Ngimami seorang yang wahyu ini turun ke dia. Bisa. Kita umpama. Pas jadi imam di sini, belakang kita ini pas ada tamu, Imam Masjidil Haram, Syekh Sopo, Suren, Sudais, atau di belakang kita ini ada Habib Umar bin Hafid, atau di belakang kita ini ada imam-imam yang apal Quran, terus kita jadi imam. Moro kul ya ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma wala ana abidu ma abatum mubeng. Terus ngerotok di sini. Loh iya saya itu pernah di Masjid Nur pas jadi imam, saking ada di belakang satu ulama, Al-Fatihah itu loh, lali aku. Saking bingungnya, Al-Fatihah loh. Padahal ini buriku duduk Rasulullah loh kira. Nah sekarang gimana Sayyidina Abu Bakar mau jadi imam, di belakangnya ada yang diturunkan wahyu untuknya. Yo, moro batal kepentut ya. Mules wetenge ya. Maka Sayyidina Abu Bakar mundur jadi makmum. Kata Rasulullah, maka anak ya Abu Bakar, tetap jadilah imam. Jangan mundur. Maka anak itu tetap di tempatmu. Aku jadi makmum. Tidak nurut sih Abu Bakar. Kalau saya ngomong perintah ndak ini, jangan mundur, duduk tetap di tempatmu. Itu kata perintah apa kata apa? Kalau perintah harus diapakan? Ikuti, ittiba namanya. Ini perintah dari Nabi. Tapi tetap nggak mau. Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Kenapa? Di benak Sayyidina Abu Bakar adab lebih penting dari ittiba. Begitu pula qiyam alal fadil, begitu pula berdiri atas datangnya ulama, datangnya sulaha, kemudian kita berdiri, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, itu keutamaan, sampai dapat ganjaran karena ta'zimul ulama. Cuma kalau ulama itu senengnya seperti itu, seneng kelihatan dari logatnya, atau enggak nang majelis gak sing ngadeg ngamuk. Ya. Saya pernah ketemu satu orang, ditanya, "Iku Ustadz iku ambung tangan gak ambek kon mang?" Tak bilang saya lupa, nggak tahu dia ambung tangan apa gak, iku lali. Ndak tak delok-delok wong iku rada anu gak gelem ngambung. Terus jarno ah. Enggak gelem ngambung tangan kok bingung. Berarti menunjukkan itu orang seneng dibawa jam tangan.
Nah orang kayak gitu jangan ditium tangannya, bahaya itu. Kenapa Anda nggak nyium? Kurang ajar, bukan, ngobati hatinya dia supaya hilang senang diambung ini. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, cium tangan sunnah, cium tangan adab, cium pipi galil adab, kurang ajar. Sunnahnya itu cium tangan atau cium jidat, tidak ada pipi. Jadi kalau ada ulama dan lain-lain, jangan suka kita cium ujubmu ya. Risih tahu. Iya, saya kadang-kadang kalau hadir majelis tahu-tahu orang-orang itu saking antusiasnya ya, saya husnudzon. Mereka mungkin saking antusiasnya langsung pipi kiri kanan saya itu dicium gitu, dicium. Ya, di daerah kita sini ada yang seperti itu, walaupun nggak banyak, tapi kalau di daerah lain, wah banyak. Sampai pernah, ya, satu guru saya itu pernah sampai mensyaratkan jangan ada yang cium pipi kalau hadir majelisnya. Karena dianggap cium pipi ini untuk menghormati, tidak ada hadirin. Siapa sih menghormati cium pipimu? Ya, terus kau nek nyium pipi ku mbok yo ngoco sih, ababmu mambu rokok, kelekmu badek, kadang-kadang sing luwih gilani maneh keringetan mbek minyak-minyak ngono cepok-cepok, aduh tak sikat ae mbak. Ya, nggak suka, dan itu akhirnya sampean kalau kayak gitu malah nggak dapat keutamaan, kurang ajar itu. Cium tangan adab, cium pipi galil adab. Galil adab itu nggak punya adab, kurang adab. Jangan, saya ingetin, jangan suka ada ulama cium pipi, cium gini, jangan. Ya, itu bukan budi pekerti yang baik, itu bukan akhlak yang baik. Ya. Karena pipi ini miliknya istri, bukan milik sampean. Ya. Jadi seperti itu hadirin. Untung ngelanang nggak kayak gincu, gincu, apa lipstick, ya nggak. Lek wong lanang nggak lipstick, habaib kiai mulai abang kabeh wis. Jangan. Kemudian Yahya bin Sa'id rahimahullah taala yaqul li ashabih ma idza stahla ahadukumul hadits fala yuhaddits. Kalau di antara kalian ada keinginan ceramah, jangan ceramah. Kalau ada keinginan dalam satu majelis, kira-kira saya dikasih kesempatan untuk ceramah enggak ini? Saya penceramahnya apa enggak? Jangan. Berarti kamu merasa nikmat dengan ceramah mimbar. Nah, sebagian orang ketika waktu suruh ceramah enggak, dalam hatinya dia lagi pingin. Walaupun kadang-kadang bukan karena untuk pujian, tapi kadang untuk himmah, itu lain lagi. Ada anak ini, ustadz ini, lihat ini jamaah di sini ini kok banyak yang kumpul ya. Ini kalau saya ingetin masalah togel, karena banyak yang main togel ini. Ya, jadi yang hadir ini banyak pemain-pemain togel. Saya akan ingatkan mereka tentang bahaya togel, bahaya judi. Saya akan ingatkan. Nah, keinginan bangkit berdiri di mimbar untuk mengingatkan hal ini, itu tidak apa-apa. Seperti Habib Abu Bakar bin Yahya. Dihadiri majelisnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi ada Habib Muhammad bin Idrus. Habib Muhammad bin Idrus ini datang dari Hadramut ke Indonesia untuk benerin habaib ini, Sholahul Alawiyin. Dia dengar habaib di Indonesia mulai kerjo. Habaib kok kerjo? Habaib itu nuntut ilmu. Wis pokoknya jauh dari majelis, jauh ini. Dengar seperti itu, beliau ini datang, makanya sampai dikatakan bahwa tidak ada
habaib yang paling murni niatnya ke Jawa untuk dakwah seperti Habib Muhammad bin Idrus. Beliau tuh datang ke sini untuk benerin para pemuda, para alawiyin ini khususnya untuk kembali di jalan kakek-kakeknya. Akhirnya beliau masih muda ini datang di majelisnya Habib Abu Bakar bin Yahya Surabaya. Habib Abu Bakar ini Kubarul Aulia, Habib Abu Bakar bin Yahya, ulama besar. Ketika hadir di majelis itu, dilihat yang hadir banyak habaib lagi. Wah cocok ya kalau ceramah di sini untuk ngingetin para habib-habib itu supaya gak edan dunya. Atau pilih habib supaya gak ribut politik ya. Habib supaya gak jadi tim sukses. Habib supaya gak nyalono jadi DPR RI, DPRD dan lain-lainnya. Mending taklim. Ya. Wingin kata dia dalam hati, Habib Abu Bakar bin Yahya iki wali, saya akan disuruh berdiri untuk ceramah. Akan saya ingatkan semua ini. Agar tidak cinta dunia, cinta ilmu. Sampai habis majelis nggak diberdirikan sama Habib Abu Bakar bin Yahya. Kecewa Habib Muhammad bin Idrus. Kecewa dia. Ya Allah, duduk wali Habib Abu Bakar bin Yahya. Kalau wali dia tahu niatku ini apa. Nyesel dia. Wis, majelis selesai, mau pulang. Habib Abu Bakar manggil Habib Muhammad bin Idrus. Sini. Ya bin Idrus, tahu. Jero hati ini kan arek sik enom masih muda, masih emosional. Duh, sampai ini tak pikir wali. Tidak tidak tahu apa yang saya inginkan. Begitu dipanggil, tidak ada orang ini, semua orang sudah pulang. Katanya Abu Bakar bin Yahya, kali bin Idrus, illi nawait fi qalbak qad turahtu fi qulubihim. Apa yang sudah kau niatkan di hatimu untuk mengajak mereka kembali di jalan Allah, meninggalkan dunia dan lain-lain, sudah aku taruh di hati mereka ilmu ini. Jadi gak usah ceramah, niatmu tok iku tak dekek di hati ini wong-wong. Ya gemeter hadirin, ya Allah kurang ajar aku ya Allah. Suudon ini ya Allah, astagfirullah, minta maaf ini terus. Habib sepurane Habib, aku piwana suudon dah. Ini nawait fi qalbak tarahtu fi qulubihim. Kita orang ini majelisnya hal, bukan magal. Kita majelis ini bukan cuma sekedar ilmu yang disampaikan, ditulis, bukan itu. Ada lagi di balik ini hal. Hal itu apa? Hal itu setruman yang diterima oleh para pewaris Rasulullah antara dia gurunya sampai ke Rasulullah. Hal itu nyambung. Makanya itu hadir majelis ilmu itu bukan cuma kita dengerin ilmu, tapi ada hal yang nyambung ke mereka yang hadir itu. Makanya kata Habib Umar dalam qasidahnya, Tariq khairil wara, dakwah ilallah dawam, bil fi'li wal qasdi wan niyah wa khairil kalam. Tariq khairil wara, tariq jalannya Rasulullah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Apa jalannya? Dakwah ilallah dawam. Gak kenal waktu, siang malam semuanya kita ini ngajak orang cuman dekat sama Allah. Dengan apa? Bil fi'li. Pertama kali dakwah itu gak usah ceramah dulu. Perbuatan kita ini jadi contoh. Wal qasdi wan niyah. Niat. Ya kayak ceritanya Habib Muhammad bin Idrus tadi. Niat tok kadang nyampe hadirin. Itu dakwah itu kadang bukan harus ceramah, bukan harus ini itu, niat. Ya Allah, coba aku iki penceramah, tak ceramai di masjid iki wong-wong supaya ninggalno judi. Bisa jadi gara-gara niatmu itu semuanya tobat dari judi.
bil qasdi wan niyat wa khairil kalam. Dakwah Rasulullah itu bi khairil kalam, omongannya sing enak deh. Ya, mimbar itu dipakai untuk kalimat-kalimat yang baik, duduk misui wong, bukan kalimat-kalimat yang kotor, apalagi kata-kata yang apa saru itu saru. Kata-kata yang saru apa saru gitu. Jorok bukan, ya ngomong masalah sensitif gitu loh. Ada anak kecil ngomongnya itu jorok, ya jorok lah, ngomong jorok, omongan 17 tahun ke atas atau omongan yang nggak adab lah. Saya pernah ngapunten ini contoh, tapi kalau aku contoh podo aja aku. Nggak suka saya ada nyebut-nyebut kemaluan, nyebut-nyebut daerah-daerah wanita yang seperti itu. Ya. Ceramah kok bodine gitar Spanyol, oh boleh nanti ketoprak waktu ceramah kok. Tidak bener ini, dakwah itu bukan seperti itu, khairil kalam. Kalau guru saya Habib Umar itu selalu ngomong apa, orang kalau dakwah pilihlah kalimat yang paling tidak menyinggung orang. Karena dakwah ini khairul kalam. Ini seperti itu hadirin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugi-mugi Gusti Allah mengampuni dosa kita semua, membersihkan hati kita semua, meluruskan hati kita, niat kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Anallah iftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din wa ya'limna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil wa yarzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatul muqarrabin ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'an li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.